Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Kantor Pelayanan Perbendara Negara Bojonegoro, yang kami hormati para pejabat fungsional perbendaraan Kantor Pelayanan Perbendara Negara Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun laporan ALKO di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara Bojonegoro, serta yang kami hormati Bapak Ibu pejabat kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ataupun yang mewakili Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara Bojonegoro. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara press conference laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan, sekaligus penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran, satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta untuk memperkokoh jiwa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah
Press Conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro yang merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud Regional Shared Economy atau ACI di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara akan disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, Ibu Amanah. Kepada Ibu Amanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Tasya. Terima kasih. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Ya, bisa Bu. Hmm, Slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran untuk KPPN Bojonegoro. Yang kami hormati khususnya Kepala KPP Bea dan Cukai Bojonegoro atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Bojonegoro atau yang mewakili, Kepala KPP Lamongan atau yang mewakili, serta semua hadirin yang hadir di ruang Zoom pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN bulan Februari 2023. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan laporan ALKO periode Februari ini. Kita mulai dari ini ringkasan eksekutif. Realisasi APBN regional sampai dengan 28 Februari 2023, total pendapatan sebesar 454,39 miliar dan total belanja sebesar 1083,19 miliar. Di sini terlihat defisit regional sebesar 628,79 miliar. Deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Februari 2023 yaitu realisasi penerimaan sebesar 279,44 miliar dari proyeksi sebesar 290,72 miliar. Total deviasi sisi pendapatan sebesar 11,28 miliar ini disumbang dari pajak sebesar 4,10 miliar, biaya cukai minus 29,99 miliar dan PNBP sebesar 14,61 miliar. Kemudian deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Februari 2023, realisasi pengeluaran sebesar 826,56 miliar dari proyeksi sebesar 820,51 miliar. Total deviasi sisi belanja sebesar 6,05 miliar ini disumbang oleh belanja KL sebesar 6,05 miliar dan untuk belanja TKD dan dana insentif fiskal ini 0 rupiah. Maaf Bapak Ibu, ini agak lambat.
Oke. Di sini kita lihat bahwa di realisasi account kinerja pendapatan sampai dengan Februari 2023 year on year ya. Kita lihat di sini pendapatan mengalami kenaikan sebesar 84,4 miliar atau 22,82% dibandingkan tahun 2022. Ya, jadi sampai dengan Februari itu realisasi pendapatan sebesar 454,39 miliar. Sementara kalau kita bandingkan di bulan yang sama tahun 2002 lalu itu pendapatan 369,96 miliar. Jadi terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 22,82 miliar. Kenaikan terbesar ini disumbang oleh pendapatan cukai. Pendapatan cukai kita lihat sampai dengan Februari ini sebesar 365,17 miliar. Jika dibandingkan di bulan yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 295,41 miliar. Nah, ini terdapat kenaikan sebesar 69,8 miliar menjadi penyumbang tertinggi sampai dengan periode Februari 2023. Kemudian kita lihat kinerja belanja APBN. Untuk kinerja belanja APBN sampai dengan bulan Februari 2023, kita bandingkan year on year, bahwa belanja KL mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini 75,19 miliar sampai dengan Februari ini. Jika dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama hanya 64,95 miliar. Kenaikan sebesar 10,2 miliar atau sebesar 15,76%. Nah, kenaikan belanja ini penyumbang terbesar adalah dari kenaikan belanja barang. Kenaikan belanja barang di bulan Februari tahun lalu itu sebesar 11,80 miliar dan di bulan Februari 2023 tahun ini sebesar 23,45 miliar. Jadi terjadi kenaikan belanja barang sebesar 11,6 miliar atau 98,69%. Sementara untuk TKD dan dana insentif fiskal, dia mengalami kenaikan sebesar 123,8 miliar. Kenaikan TKD dan DIF ini disumbang oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil. Yaitu kita lihat tahun lalu realisasi dana bagi hasil 330,80 dan di Februari 2023 ini realisasinya sebesar 492,88 miliar. Jadi kenaikan realisasi dana bagi hasil itu sebesar 162,1 miliar atau sebesar 48,99%. Capaian penerimaan sampai dengan 28 Februari 2023. Realisasi penerimaan bulan Februari sebesar 279,44 miliar dari proyeksi sebesar 290,72 miliar. Jadi proyeksi penerimaan sampai dengan bulan Februari ini masih overstate ya, sebesar 11,28 miliar. Lebih besar masih proyeksinya daripada realisasinya. 11,28 miliar masih overstate. Realisasi pajak
lebih tinggi 4,10 miliar ya. Jadi dari overstate sebesar 11,28 miliar itu terdiri dari realisasi pajak lebih tinggi 4,10 miliar, realisasi bea dan cukai ini masih minus ya, 29,99, kemudian realisasi PNBP lebih tinggi 14,61 miliar. Untuk bulan Maret 2023, penerimaan pajak yang diproyeksikan sebesar 24,61 miliar, bea cukai 241,64 miliar, dan PNBP 20,26 miliar. Semoga di bulan Maret sudah realisasi sudah melebihi dari yang diproyeksikan. Nanti saya mohon koreksinya mungkin dari Bapak-bapak yang di bea cukai maupun di KPP, jika ada ya data yang keliru mohon langsung dikoreksi ya Bapak. Aduh, lambat ya. Mohon sabar Bapak Ibu. Ini agak lambat internetnya. Ya ini kadang kendala kita kalau lewat Zoom-nya Bapak Ibu. Kok lambat ya? Lambat sekali Tasya. Iya. Nggak mau jalan. Freeze ya. Freeze. Pakai ini wifi internet. Nggak pakai apa dong? Oh, ini aja ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sedikit gangguan teknik. Kita lanjutkan untuk realisasi pengeluaran bulan Februari sampai dengan realisasi pengeluaran sampai dengan Februari itu sebesar 826,56 miliar dari proyeksi sebesar 820,51 miliar. Jadi proyeksi belanja pada bulan Februari 2023 ini understate sebesar 6,05 miliar. 6,05 miliar itu terdiri dari realisasi belanja KL itu lebih tinggi 6,05 miliar dan realisasi PKDD sama dengan proyeksinya sebesar 279,16 miliar. Sedangkan nanti di bulan Maret belanja KL diproyeksikan sebesar 71,91 miliar dan TKDD sebesar 155,20 miliar. Deviasi belanja KL bulan Februari 2023 ini sebesar 6,05 miliar karena beberapa satker merealisasikan belanja melampaui rencana penarikan dana yang telah disusun. Sedangkan untuk data realisasi TKDD adalah data realisasi TKDD yang disalurkan melalui KPPN tipe A2 Bojonegoro. Deviasi TKDD bulan Februari 2023 memang sebesar 0 ya, karena sesuai dengan penyaluran sesuai dengan yang telah diproyeksikan. Nah ini kita lihat Bapak Ibu untuk realisasi transfer ke daerah dan dana insentif fiskal per kabupaten sampai dengan 28 Februari 2023. Untuk Kabupaten Bojonegoro itu realisasi telah mencapai 601,5 miliar transfer ke daerah. Nah, kalau kita lihat di sini berarti
terjadi pertumbuhan 4,88 miliar jika dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama. Sedangkan untuk dana insentif fiskal memang sampai bulan Februari ini masih nol, belum ada penyaluran. Kemudian untuk Kabupaten Bojonegoro, transfer ke daerah telah terrealisasi sampai dengan Februari 2023 sebanyak 406,5 miliar. 406,5 miliar ini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama yang hanya 310,7 miliar. Data ini kita ambil sumbernya adalah dari DJP Kasim Prada ya, kita tarik per tanggal 28 Maret 2023. Itu demikian tadi Bapak Ibu terkait untuk laporan ALKO. Kita lanjut ya untuk analisis cash flow APBN-nya. Di sini kita lihat pola kapasitas kinerja. Pendapatan tahun 2018 sampai dengan 2022 kita lihat trennya selama 5 tahun berturut-turut. Total pendapatan tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 3,5 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP. Diharapkan nanti melampaui target. Nah, kita optimis karena kita mempunyai data realisasi yang tumbuh secara signifikan di dalam 5 tahun sebelumnya. Kita lihat di sini trennya untuk pajak, dia berada di interval 71% sampai dengan 146% dari target APBN. Kemudian realisasi penerimaan bea cukai, kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir berada di kisaran 102 sampai dengan 125% dari target APBN. Dan realisasi PNBP berada pada interval 152 sampai 239% dari target APBN. Nah, kita split lagi untuk KPP Pratama Bojonegoro. Di sini kita lihat tren penerimaannya 5 tahun terakhir berada di kisaran interval 66,5% sampai dengan 151,6%, sedangkan di KPP Pratama Lamongan berada di interval 74,8% sampai dengan 136,7%. Jadi berdasarkan data 5 tahun terakhir itu kita optimis ya Bapak Ibu untuk tahun 2023 maka realisasi penerimaan melebihi yang telah diproyeksikan. Nah ini terkait penerimaan bea dan cukai 5 tahun terakhir juga berada di interval 103,4% sampai dengan 125,8%. Dan KPPN tipe A2 Bojonegoro terkait PNBP berada di kisaran interval 152,6% sampai dengan 239,0%. Sekarang kita ke pola belanja negara di tahun 2023. Proyeksi belanja negara bulanan sepanjang Q1 sampai dengan Q4 ini fluktuatif. Pada bulan Agustus 2023 itu proyeksi belanjanya 440,64 miliar. Terendah. Kemudian pada bulan Juli proyeksi belanja
1.195,77 miliar. Ini proyeksi belanja tertinggi terjadi di bulan Juli, sedangkan terendah di bulan Agustus. Nah, di bulan Juli ini kemungkinan karena kita mungkin ada gaji ke-13 ya, mungkin salah satunya itu ya. Kemudian belanja negara, ini di Q2 dan Q3, ini diproyeksikan meningkat dibanding Q1. Jadi proyeksi belanja tertinggi di Q3, ini di Q3, yang didominasi nanti oleh belanja transfer ke daerah dan dana insentif fiskal daerah. Karena nanti di Q3 ini dana alokasi khusus fisik itu sudah harus salur. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pembiayaan ultramikro. Masih sama dengan bulan lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyaluran UMI di wilayah kerja KPPN mulai tahun 2018 sampai dengan 2022, ini jumlah debiturnya 24.349 debitur dan jumlah penyaluran 96,63 miliar. Nah, ini tren jumlah debitur selalu mengalami kenaikan ya, mulai dari 2018 sampai dengan 2022, begitu juga tren jumlah penyalurannya, ya linear ya. Jadi semakin naik jumlah debiturnya, maka semakin naik jumlah penyalurannya. Nah, untuk Kabupaten Bojonegoro, ini penyaluran UMI di tahun 2023 sampai dengan bulan Februari, jumlah debitur sebanyak 130 debitur dengan jumlah penyaluran 0,66 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan di bulan Februari jumlah debiturnya sebanyak 79 debitur, jumlah penyaluran 0,31 miliar. Baik di KPPN Bojonegoro maupun di KPPN Lamongan itu masih terdapat 3 penyalur. Ada 3 penyalur sama ya penyalurnya, Koperasi Mitra Duafa, KPPS BNT Bina Umat Sejahtera Permodalan Nasional Madani. Untuk Kabupaten Bojonegoro, total jumlah debitur secara keseluruhan di 3 penyalur tersebut adalah 386 debitur dengan total penyaluran 1,9 miliar. Sedangkan di Kabupaten Lamongan, dari 3 penyalur tersebut, jumlah debiturnya berjumlah secara keseluruhan 524 debitur dengan total penyaluran 2,2 miliar. Sumbernya kami ambil dari SIKP UMI kemenkeu.go.id. Demikian tadi Bapak Ibu untuk laporan ALKO dan penyaluran UMI baik di Kabupaten Bojonegoro maupun di Kabupaten Lamongan. Sampai sini kita lanjut atau gimana Mbak Tasya? Kita buka pertanyaan atau langsung? Boleh lanjut, apa-apa pun nanti sisi diskusi tanya jawabnya di akhir. Baik. Ya. Saya stop share dulu untuk yang ini. Baik, sudah slide yang baru ya? Belum muncul slide-nya. Oh belum? Iya. Bentar. Iya.
Saya agak lambat memang. Belum. Ya, belum. Stop dulu aja ya. Saya ulangi lagi deh. Jadi, ini yang bisa. Sudah ya? Ya, ini sudah, Baik. Bu. Baik. Kita lanjut. Materi berikutnya terkait evaluasi pelaksanaan anggaran ya Bapak Ibu. Untuk evaluasi pelaksanaan anggaran ini di bulan Februari. Ini profil KPPN, saya rasa sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Kita wilayah kerja KPPN Bojonegoro mencakup 2 kabupaten, Bojonegoro dan Lamongan. Di Bojonegoro 33 satker dan di Lamongan sebanyak 21 satker. Kemudian kita membawahi 54 satuan kerja, 51 satker adalah terdiri dari 11 BA Kementerian Lembaga dan 3 satker BA BUN 999. Kemudian kita ada 881 desa yang tersebar di Bojonegoro dan Lamongan. Di Bojonegoro sebanyak 419 desa dan di Lamongan sebanyak 462 desa. Kita ada 1 BLU yaitu Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko dengan BA Polri 060. Alokasi belanja negara lingkup KPPN Bojonegoro di tahun 2023 itu sebanyak 7,58 triliun. Yang pagu tersebut, alokasi belanja tersebut merupakan 11% adalah belanja kementerian lembaga, sedangkan sisanya 89% adalah pagu transfer ke daerah. Nah, ini dari kita bandingkan ya, kalau dilihat pagu dan realisasi belanja untuk kementerian lembaga ya. Jadi kita ada belanja KL, ada belanja Pemda, ada belanja transfer ke daerah maksud saya. Nah, ini untuk belanja kementerian lembaga, kita lihat pagunya ini ya, komposisi pagunya adalah tetap memang belanja pegawai, pagunya 58% porsinya, kemudian belanja barang 41% dan belanja modal 1%. Ini kalau kita lihat pagu jenis belanja. Sedangkan untuk pagu berdasarkan sumber dana, maka kita lihat di sini didominasi oleh rupiah murni, karena sebagian besar memang kita sumber dananya rupiah murni, yaitu 94,707%. Kemudian PNBP 2,69%, BLU 3,07%, dan SBSN 0,17%. Nah, sampai dengan 28 Februari 2023, ini kita lihat belanja kementerian lembaga untuk belanja pegawai dari pagu 470,2 miliar telah terrealisasi 51,4 miliar. Jadi belanja pegawai telah terrealisasi sebesar 10,92%. Sedangkan untuk belanja barang dari pagu 337,6 miliar telah terrealisasi 23,5 miliar atau sebesar 6,95%. Dan belanja modal dari pagu 6,9 miliar, realisasinya masih rendah ya, 0,39 miliar atau sebesar 5,59%. Jadi kalau kita total sampai dengan Februari 2023 belanja KL sebesar 9,23%. Nah, ini pola belanja kementerian lembaga ya di tahun 2022 kemarin kita sudah sampaikan. Nah, untuk pola belanja KL ini sampai dengan bulan Februari 2023 kita lihat tadi bahwa sampai dengan Februari 2023 dari pagu 814,7 miliar realisasi baru sebesar 75,2 miliar atau sebesar 9,23%.
Nah, ini adalah realisasi belanja KL bulan Februari. Sebesar 47,4 miliar ya, atau 5,82%. Ini realisasi belanja tertinggi adalah belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai sebesar 27,4 miliar. Tadi sudah disampaikan di depan juga ya. Kemudian realisasi belanja terendah adalah belanja modal, yaitu 372,1 juta atau 5,37%. Tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke IPA ya. Ini salah satu Bapak Ibu sudah lama kita bahwa aspek pengukuran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPA Satker KL. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua selaku pengguna anggaran. Ya, kita tahu sama-sama ya bahwa mulai unsur penilaian IPA itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan hasilnya. Dan ketiga kriteria itu dirinci kembali, yaitu ada di perencanaan anggaran ada revisi DIPA, kemudian deviasi halaman 3 DIPA. Jadi penilaian IPA terkait perencanaan anggaran itu ada 2 poin, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Sedangkan terkait pelaksanaan anggaran itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang dinilai, yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UPT-UP, dan dispensasi SPM. Kemudian terkait output. Nah, terkait output ini itu penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output. Jadi, nah yang terakhir adalah memang capaian output ini nanti yang dinilai Bapak Ibu mengisi capaian output di aplikasi ya. Saya rasa untuk kriteria penilaian IPA ini formulasinya Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena bolak-balik juga Mbak Ratna mungkin tidak kurang-kurangnya menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu, untuk bulan Februari kita sudah mendapatkan nilai IPA Bapak Ibu sampai dengan bulan Februari dari aplikasi Omspan. Ini ada kriteria sangat baik, kriteria baik, cukup, dan kurang. Jadi kita lihat bahwa di sini kalau sangat baik itu adalah nilai IPA sama dengan atau lebih dari 95. Kalau nilai baik adalah nilai IPA-nya di antara 89 sampai dengan kurang dari 95. Kemudian kategori cukup yaitu sama dengan 70 sampai dengan kurang dari 89. Dan dikatakan kurang jika nilai IPA kita kurang dari 70. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini Satker yang telah mendapatkan IPA. Kita langsung ke sini aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 10 Satker KL dengan nilai IPA tertinggi. Terima kasih Bapak Ibu, kami apresiasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dengan nilai IPA tertinggi. Semua kategorinya mendapatkan nilai 100. Kemudian diikuti oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Bojonegoro, MTSN 1 Lamongan, Kemenak Kabupaten Bojonegoro, KPP Bea Cukai Bojonegoro, MAN 3 Bojonegoro, KPP Pratama Lamongan, Rumkit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, MAN 2 Lamongan, dan yang ke-10 Lapas Lamongan. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat ini Bapak Ibu sudah mendapatkan sampai dengan Februari dengan nilai IPA tertinggi. Semoga di bulan-bulan berikutnya yang masih belum 100 bisa mencapai nilai 100.
Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini 10 satker KL dengan nilai IPA terendah. Mungkin nanti bisa jadi perhatian Bapak Ibu, kendalanya di mana, nanti bisa kita diskusikan apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini nilai IPA terendah, ada MAN 1 Bojonegoro, kemudian unit penyelenggara Pelabuhan Brondong, Kejaksaan Negeri Lamongan, BPS Lamongan, MAN 2 Bojonegoro, Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, MAN 3 Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kantor Kemenak Kabupaten Bojonegoro, kemudian Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sedangkan KPPN BUN, nilai IPA-nya adalah merupakan gabungan dari seluruh satker yang dikelola di wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Nah, sehingga ini terdapat nilai IPA secara akumulatif ya. Nilai IPA KPPN selaku kuasa BUN seperti ini. Nilai akhirnya adalah 76,31. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini penilaian indikator IPA KPPN selaku kuasa BUN. Baik, kita lanjut saja. Bapak Ibu ini sudah paham ya aplikasi OMSPAN, itu bisa dilihat. Nah, ini kinerja 10 satker KL yang belum optimal. Nanti mungkin kita agendakan ini Mbak Retna, mungkin bisa one-on-one meeting atau seperti apa gitu ya. Kita bantu, atau satker juga perlu aktif ya Bapak Ibu ya, kendalanya di mana dan apa saja yang menjadi masalahnya, apa yang harus dilakukan. Monggo Bapak Ibu, kami terbuka jam kerja kami. Kami juga setiap bulan selalu menyampaikan ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah apa saja sih untuk melakukan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran gitu ya. Kalau misalkan terkait deviasi halaman 3 DIPA, maka yang kita lakukan adalah mereview rencana kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara periodik, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. Nah, itu kita review Bapak Ibu. Setiap bulan kita lakukan review terhadap rencana kegiatan. Dan menyelaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulan. Itu pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi RPD halaman 3 DIPA itu kita selaraskan, itu kan ada cut off-nya ya untuk revisi 3 halaman DIPA. Revisi halaman 3 DIPA. Nah, ini mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut off. Tiap triwulan kan kita dikasih kesempatan 1 kali ya untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA. Dan itu harus diperhatikan Bapak Ibu, batas akhir cut off RPD triwulanannya dalam rangka penilaian IPA. Terkait penyerapan anggaran, apa saja yang harus kita lakukan terkait penyerapan anggaran nih Bapak Ibu? Nah, kita memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. Kira-kira bulan ini apa yang mau kita eksekusi gitu kan? Kapan terrealisasinya? Nah, itu harus didiskusikan gitu kan ya. Kemudian melakukan percepatan belanja. Kemudian mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Dan yang terakhir terkait capaian output, kita bisa melakukan menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola. Kemudian secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian. Nah, kita memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Kemudian melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler, yaitu 5 hari kerja
setelah bulan berakhir. Memonitor status data pada aplikasi OnSpan dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu yaitu meningkatkan koordinasi antara PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang bisa diikuti Bapak Ibu agar kinerja pelaksanaan anggaran kita bisa lebih optimal. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait IPA. Selanjutnya kita terkait evaluasi dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Nah, ini kan kita ada DigiPay ya Bapak Ibu, kemudian kita KKP. Nah, memang ini program pemerintah yang terus-menerus untuk meningkatkan pembayaran dengan cashless ya. Jadi manfaat cashless itu sudah diperhitungkan Bapak Ibu, sehingga dengan adanya cashless ini meminimalisir idle cash gitu ya, meminimalisir idle cash. Nah, untuk progres DigiPay di KPPN Bojonegoro sampai dengan Februari 2023, jumlah satker yang sudah terdaftar di DigiPay, ini masih DigiPay yang lama ya, 45 jumlah satker. Dari 45 ini, 42 satker itu di Bank BRI, 3 satker di Bank Mandiri. Kemudian jumlah transaksi 33, jumlah vendor 24. Nah, ini yang untuk DigiPay. Sekarang ada DigiPay 1 ya. Jadi kemarin juga sudah kita sosialisasikan di DigiPay 1, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan untuk user DigiPay 1-nya ke KPPN. Ini Mbak Ratna masih ikut PJJ ya. Nah, ini akselerasi implementasi DigiPay 002. Mbak Ratna boleh ini nggak boleh tanya Mbak Ratna untuk progres pendaftaran user admin yang DigiPay 1 itu sudah berapa ya Mbak Ratna? Sudah banyak kah? Oh baik, Mbak Ratna mungkin masih ikut PJJ ya. Nah ini Bapak Ibu, ini terkait akselerasi implementasinya. Sama ya, masih dengan bulan lalu Bapak Ibu ya. Ini kita lewatkan saja. Nah ini daftar vendor di DigiPay 002. UMKM Kabupaten Bojonegoro dengan nama vendornya ini masih terbatas memang Bapak Ibu ya. Ini masih terbatas. Kemarin kita waktu sosialisasi dari Bank Mandiri itu, Bank Mandiri itu memberikan solusi gimana kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah terbiasa belanja di toko tersebut atau sudah nyaman belanja di toko tersebut, dan namun toko tersebut belum mempunyai belum mempunyai QR ya, QRIS itu ya, atau belum mempunyai edisi, itu bisa dilaporkan ke Bank Mandiri. Nanti oleh Bank Mandiri akan ditindaklanjuti seperti itu Bapak Ibu. Kalau di BRI kemarin kebetulan saya nggak ikut yang Mbak Ratna waktu BRI. Mungkin bisa diberikan solusi seperti itu juga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nyaman dengan toko-toko yang biasa Ibu belanja,
namun belum tersedia QRIS atau belum tersedia edisi, itu bisa dilaporkan yang biasa rekening bendaharanya di BRI, ya laporkan ke BRI. Kalau yang rekening bendaharanya di Bank Mandiri, laporkan ke Mandiri. Nanti dari pihak bank akan menindaklanjuti, akan memfasilitasi ketersediaan mesin edisi atau QRIS di toko tersebut. Nah, itu kan salah satu nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan belanjanya juga, baik dengan KKP maupun nanti ini DigiPay ya. DigiPay, kalau DigiPay ini memang Bapak Ibu harus aktif ke vendor-vendor Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mendaftarkan vendor-vendornya di aplikasi DigiPay. Adminnya ya, admin di tempat Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait DigiPay. Sekarang terkait kartu kredit pemerintah tadi sudah saya singgung sedikit ya, terkait kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah itu kemarin sosialisasi kami dengan BRI sudah, dengan Mandiri sudah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti semuanya. Solusinya seperti apa supaya penggunaan KKP ini bisa diimplementasikan seoptimal mungkin gitu ya. Nah, di sini dari jumlah satker pengelola KKP sebanyak 20 satker, ini satker yang aktif baru 4. Jadi baru 20%. Jadi nilai total KKP dari 870 juta itu nilai transaksinya baru sebesar 98 juta. Nah, ini sayangnya Bapak Ibu, jadi dana yang tersedia di kartu kredit pemerintah itu agar segera direalisasikan. Nah, 4 satker itu adalah sampai dengan Februari ya. Ini paling banyak Lapas Lamongan. Lapas Lamongan dari UP KKP-nya 24 juta. Dia total transaksinya bisa 41 juta. Ini baru 2 bulan ya. Aktif berarti Lapas Lamongan. Terima kasih Lapas Lamongan yang telah mengimplementasikan KKP dengan optimal. Jadi jumlah transaksinya 8. Ini kalau 2 bulan 8, anggap aja 1 bulan 4 transaksi gitu ya. 4 transaksi, nanti 12 bulan tinggal dikali itu. Kemudian satker yang kedua adalah Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro. Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dari IPKKP 30 juta, jumlah transaksi 4, nilai total transaksi 29 juta, 441.630. Nah, disusul oleh KPP Bea Cukai Bojonegoro. Ini KPP Bea Cukai Bojonegoro memang waktu sosialisasi Mandiri dengan Bank Mandiri kemarin juga ini ya, di tahun lalu tuh paling tinggi ya Bapak ya. Ini dari UPKKP 12 juta, nilai transaksinya sudah 24, sudah 2 kali lipatnya ya. Nah, yang terakhir ini KPPN Bojonegoro. Dari UP 20 juta, nilai transaksi masih kecil ini 2,6. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait penggunaan KKP, transaksi KKP. Oke, ternyata sudah habis materi yang saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu terkait materi ALKO, materi evaluasi pelaksanaan anggaran, kemudian ini, dan terakhir digital payment. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kita sharing di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Tasya. Terima kasih Bu Amana atas penyampaian materinya. Kepada Bapak Ibu peserta, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber ataupun kepada Ibu Ratna.
Bisa melalui raise hand ataupun chat, kolom chat terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Sudah jelas semua mungkin materinya Bu. Amin, alhamdulillah. Kayaknya Iya, lebih senang ini Mbak Tasya, mungkin tanya privat langsung ke Mbak Ratna. iya, mungkin one on one sekalian Bu. Iya, Tidak ada pertanyaan gitu Bapak Ibu? Ya, sepertinya tidak ada Bu pertanyaan dari peserta. baik, terima kasih. Silahkan dilanjut Mbak Tasya. Terima kasih Bu Amanah. Apabila tidak ada pertanyaan, maka acara terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu bisa live. Saya izin live ya.